Halo anak-anak, berjumpa lagi kita hari ini bersama Bu Ari. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia bab 5 berteman dalam keragaman. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana menggunakan kata permisi, tolong, silakan, terima kasih, dan maaf dalam kalimat yang tepat. Tujuan pelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa lebih mudah menggunakan kata tolong, silakan, terima kasih, dan maaf di kehidupan sehari-hari dengan lebih tepat. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kata tolong. Kata tolong digunakan saat kita butuh bantuan orang lain dengan sopan. Contohnya ya, kalau kita ingin meminta bantuan orang lain, seperti ini kalimatnya. Tolong bantu saya menghapus papan tulis, Ardi. Nah, berikut ya contohnya. Yang tadi itu contohnya. Kemudian kata kedua, kata silakan. Ya, kata silakan. Kapan kita menggunakan kata silakan? Kata silakan digunakan saat kita ingin mempersilahkan orang lain melakukan sesuatu. Kita mengizinkan orang lain melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan kata silakan. Contohnya, silakan duduk dengan rapi, Nabila. Atau silakan duduk dengan rapi, anak-anak. Nah, di sini silakan kita mempersilahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian kata permisi. Kata permisi digunakan saat ingin lewat, menyela, atau meminta izin dengan sopan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, meminta izin orang lain, kalau kita ingin melakukan sesuatu dan harus izin dengan orang lain, kita bisa menggunakan kata permisi. Misalnya kita ingin lewat, di situ ada kerumunan orang. Nah, kita ingin meminta jalan, jadi kita mengucapkan kata permisi, saya mau lewat. Atau anak-anak bisa mengucapkan seperti ini, permisi, saya mau ke depan kelas. Nah, permisi disambung dengan kata lain pakai koma ya, permisi, koma. Oh ya, nanti kalau kalian membuat kalimat jangan lupa tanda titiknya ya. Kemudian lanjut ke kata yang keempat, kata terima kasih. Kata terima kasih digunakan untuk mengungkapkan rasa senang dan menghargai bantuan orang lain. Jadi kalau kita ingin mengekspresikan rasa karena sudah dibantu oleh orang lain, kita bisa mengucapkan kata terima kasih. Contohnya dalam kalimat, terima kasih sudah membantu saya. Titik ya, jangan lupa. Di awal kalimat juga jangan lupa menggunakan hurufnya huruf besar ya, untuk di awal kalimat. Kemudian lanjut ke kata yang kelima, kata maaf. Kata maaf digunakan saat melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan atau membuat orang lain tidak nyaman, kita menggunakan kata maaf. Contohnya, maaf, saya tidak sengaja menginjak kakimu. Ya, di sini maaf juga menggunakan koma ya, karena maaf ada di depan. Jadi disambung dengan kalimat lain menggunakan koma. Maaf, koma, saya tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan contoh dan cara penggunaan kalimatnya ya, yang tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa menonton percakapan antara Nabila dan Ardi. Berikut ini, kalian perhatikan intonasinya ya, bagaimana cara mengucapkannya dengan baik, dan bagaimana melafalkannya juga dengan baik. Jadi jangan lupa, nanti kalian membuat percakapannya dengan intonasi yang tepat, makanya perhatikan video berikut ini ya, antara Ardi dan Nabila. Yuk kita tonton videonya. Permisi Bu Ari,
Bolehkah saya lewat? Silakan Ardi, terima kasih sudah berkata sopan. Permisi Bu Ari, bolehkah? Maaf ya Nabila, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, terima kasih sudah meminta maaf. Anak-anak, kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Terima kasih Bu Ari. Anak-anak, silahkan duduk di sini Ardi. Wah, terima kasih. Tolong ambilkan pensilku ya Nabila. Iya Ardi, ini pensilnya. Setelah kalian menonton percakapan di video tadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham untuk membuat kalimat dengan kata-kata tersebut? Jika kalian sudah menonton, tolong tulis di kolom komentar ya. Sudah menonton atau sudah memahaminya. Kalau kalian sudah paham dan sudah menonton, tulis di kolom komentar ya. Kemudian, tugas kalian nanti adalah membuat percakapan singkat. Boleh dengan teman, saudara, atau ayah dan ibumu juga boleh. Atau kalian dengan teman-teman kalian yang ada di sekitar rumah kalian juga boleh. Ya, boleh satu kelas atau berbeda kelas juga boleh. Jadi kalian buat sekreatif mungkin. Boleh tambah-tambah gayanya juga boleh ya. Jadi kalian kalau ingin lebih mudah untuk membuatnya, kalian buat dengan kalimat yang kalian gunakan sehari-hari. Tentunya kan sehari-hari kalian juga pernah membuat kalimat tersebut. Ya, seperti misalnya kata maaf jika kalian berbuat salah. Jadi dibuatnya seperti kalian membuat percakapan sehari-hari yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian, ya. Percakapan kalian dengan teman-teman kalian, dengan orang tua kalian. Jadi untuk lebih mudahnya seperti itu, ya. Kalian boleh tambahkan yang lucu-lucu juga boleh. Misalnya di percakapan nanti kalian ada mau tambah-tambahkan humor sedikit juga boleh ya. Sekreatif kalian saja, nanti kalian boleh kalian membuatnya. Dan berikut ini adalah contoh percakapan yang bisa kalian contoh untuk membuat percakapan. Tapi tidak boleh sama seperti ini ya. Ini hanya contoh. Jadi kalian buat sendiri sekreatif kalian. Oke. Kalian juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian yang rumahnya berdekatan. Contohnya seperti Sahla, Putri, dan Hasna dan Nabila kan berdekatan. Itu boleh kalau ingin membuat percakapannya bersama-sama untuk kelompok. Nah, kalau untuk yang sendiri, yang hanya berdua sama saudara atau teman-temannya ya, yang hanya berdua, durasi videonya hanya boleh 2 menit ya, paling lama 2 menit. Tapi kalau mau lebih sedikit juga tidak apa-apa. Nah, kalau yang kolaborasi lebih dari 2 anak, misalnya kayak tadi Putri, Nabila, Hasna, dan Sahla, misalnya mau berkolaborasi, itu boleh membuat videonya 4 menit ya. Tapi kalau bisa lebih sedikit juga boleh ya. Maksimal 4 menit. Kalian boleh ya tambah-tambahkan yang lucu-lucu ya. Jadi seperti itu kalian membuatnya. Kalian nanti dikirim kirim percakapannya ke link yang nanti ibu sematkan ya di grup kelas. Kalian upload videonya di situ ya. Kemudian silakan kalian buat dulu kalimatnya ya, supaya lebih mudah. Buat dulu kalimatnya, kemudian baru kalian buat percakapannya dan membuat videonya. Oke anak-anak, semangat ya, tetap tersenyum dan berdoa sebelum membuat tugas kalian. Oke, semangat.